Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Oktavianto Putra dengan NPM 1970065165153. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video oral tentang UAS pengembangan sistem informasi yang menjadi salah satu syarat untuk memenuhi nilai UAS pada semester 4 genap ini. Nah, yang pertama-tama kita langsung saja pada soal pertama, penjelasan software sekitar. Saya akan menjelaskan tentang Bukalapak. Bukalapak merupakan salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia, didirikan oleh Ahmad Zaki Nugroho, Heru Cahyano, dan Muhammad Fajrin Rashid pada tahun kecil 2010 lah. Nah, untuk menambah ke dunia maya, perusahaan tersebut kini telah melakukan ekspansi ke berbagai bisnis lain yang termasuk membantu meningkatkan penjualan para warung tradisional lewat layanan mitra Bukalapak. Pada tahun 2017, Bukalapak menjadi salah satu startup unicorn asal tanah air. Karena melihat kebutuhan masyarakat dan pesatnya teknologi informasi, menjadikan situs ini mudah berkembang pesat. Hal ini semakin tampak ketika adanya tren sepeda lipat di tahun 2010. Situs ini mempunyai peran penting di mana menjadi wadah untuk penjualan jual beli berbagai sepeda hingga aksesoris dan lainnya. Melihat peluang tersebut, banyak investor yang akhirnya tertarik untuk memberikan modal pada Bukalapak. Mulai dari Batavia Inkubator, Grifactor di 2012, hingga masih banyak investor lainnya. Pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, Bukalapak sendiri pada akhirnya mencatat transaksi yang nilainya semakin tinggi. Pada awalnya sendiri, didirikan pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki sebagai CEO, Muhammad Fajrin Rashid sebagai CFO, hingga Nugraha Helsono menjadi CFO. Setelah itu, setelah tahun berjalan, Bukalapak mulai banyak dilirik oleh investor perusahaan Batavia dan lain-lainnya. Lalu pada tahun 2012, yang ikut berpartisipasi yaitu Grifactor 2014 sendiri juga mendapat investasi dari Aufwan Arab 500 startup juga. Di tahun 2015 masuklah grup MTech melalui anak perusahaan PT Kreatif Karya. Setelah itu banyak investor Bukalapak yang bukti banyaknya penghargaan yang diraih. Puncaknya itu pada tahun 2017 dan 2018. Penghargaannya yang diberi dari Ahmad Bakri 2018, di YouTube Pulse 2018, dan masih banyak yang lainnya. Sepertinya di tahun 2019 menjadi tahun yang cukup berat, karena di tahun ini ada seorang peretas yang mengklaim telah mencuri data dari pengguna lapak. Namun Bukalapak sendiri mengklaim jika tidak ada data nasabah yang dicuri. Hingga ada lagi cobaan berat yang menjelang akhir tahun 2019, adanya PHK karyawan Bukalapak yang kabarnya mencapai ratusan yang terjadi di bulan September 2019. Kabar mengejutkan tersebut ketika 2020 Ahmad Zaki dulunya sebagai CEO Bukalapak pada akhirnya diganti oleh Rahmat Kaimuddin. Ahmad Zaki sendiri pada akhirnya hanya fokus sebagai penasihat Bukalapak dan menjadi tech startup mentor. Mari kita selanjutnya, yaitu sekarang ini Bukalapak harus berkembang. Nah, pemilik Bukalapak sekarang adalah Sweet Media dan juga Kreatif Media Karya Sementara, Rahmat Kaimuddin sebagai CEO, Willy Halim sebagai COO, dan juga Teddy Oktomenis juga sebagai CSO. Selanjutnya kantor Bukalapak sendiri ada di Cilandak, Jakarta Barat. Nah, yang kedua kita langsung lanjut aja, implementasi sistem di sekitar ya. Implementasi sistem di sekitar yang saya ambil ini menyangkut dengan COVID-19. Karena adanya wabah ini, kita semua online, jadi implementasi kurikulum pendidikan berbasis di tengah masa pandemi virus kondisi pandemi 19. Saat ini memungkinkan pembelajaran harus online bagi mahasiswa. Rencana kurikulum ini ditetapkan pemerintah sebagai kurikulum nasional. Nah, rencana ini terletak pada tempat pelatihan persiapan dokumen seperti dokumentasi. Untuk mendukung pembelajaran dalam kondisi pandemi, lembaga pendidikan saat ini menyiapkan bahan ajar melalui aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran online tahun ajaran baru. Oleh karena itu, perlu adanya penggunaan software aplikasi web kuliah. Nah, dibuatlah rencana dimulai dari tersediaan tempat untuk menaruh server dan kebutuhan pengelola dalam menjalankan software agar tetap aktif. Para personel yang pengelola harus wajib diberi pelatihan agar meningkatkan kepercayaan diri dan meminim kesalahan saat memaintain atau menjalankan operasi database.
Lalu jangan lupa dokumentasi agar menjadi salah satu bentuk laporan per bulannya. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan, yang pertama harus menerapkan SDLC dan SWDLC. Yang kedua, menspesifikasi definisi data standar, menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, memperkerjakan modul yang digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif, lalu menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal di dalam Central Repository System Cache. Lalu real time, kita langsung masuk ke nomor 4, real time processing. Real time system atau sistem real time adalah mekanisme pengelolaan perekaman data pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan diterima masih dalam waktu yang relatif sama. Perbedaan dengan sistem online yaitu adalah kalau sistem online tuh biasanya lebih lama atau beberapa skala detik. Kadang perbedaan lainnya ya online hanya bisa interaksi dengan pemakai, sedangkan real time berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungannya yang dipetakan. Lalu apa sih online processing itu? Kenapa dia beda banget sama real time? Nah, perbedaannya yaitu yang pertama ya sudah disebutkan tadi, kalau online ini juga mengaktifkan semua referral sebagai pemasok data dalam kendali komputer induk. Informasi-informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir. Karena setiap pengembangan data baru terus diupdatekan ke data induk. Salah satu contohnya nih online processing yaitu transaksi online. Dalam sistem pengolahan online, transaksi secara individual di-entry melalui peralatan terminal. Divalidasi menggunakan untuk mengupdate segera file komputer. Hasil pengolahan ini kemudian segera permintaan keterangan atau laporan. Pada online processing ada kemungkinan terdapat data yang tidak valid yang masuk ke database. Waktu yang dibutuhkan juga mengupdate database ini juga relatif lebih cepat dari batch processing. Lalu yang kelima, framework CMM, yaitu untuk sistem dan perangkat lunak untuk informasi bermaksud untuk membantu organisasi meningkatkan kematangan. Dari proses pengembang sistem, CMM menjadi 5 tingkatan kematangan yang mengukur kualitas dari proses pengembangan sistem dan perangkat lunak organisasi setiap level pada prasyarat level sesudahnya. Nilai-nilai yang dilihat biasanya yang di ACMM yaitu pertama ini tuh parameter, yaitu apa yang diukur, lalu metode yang digunakan, lalu bagaimana standar penilaiannya atau skala penilaian, lalu yang terakhir bagaimana interpretasinya bagi para user. Nah, sekian video oral saya untuk UAS Pengembangan Sistem Informasi. Mohon maaf atas kesalah kata. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.